Sudah saatnya Indonesia untuk memilih. Ini untuk evaluasi di pilkada juga. Di pilkada, sebagaimana yang kita ketahui, bahwa di Provinsi Riau itu kan ada 9 kabupaten kota yang sudah pilkada 2020, pilkada. ya. Nah, evaluasi dari kita TPD Riau ada tidak atau seberapa banyak gitu laporan-laporan dari, katakanlah dari masyarakat atau dari para partai yang melaporkan para penyelenggara kita yang diduga melakukan pelanggaran etik itu. Bisa Pak Rusdi? Saya kalau jumlahnya saya nggak ingat persis ya, karena kita ini kan baru dilantik kembali. Saya kemarin tahun 2019 menjadi TPD, 2020 itu off karena di rolling dengan anggota lain, kemudian 2021 terus menjabat lagi. Nah ini kalau dari segi angka nggak sampai 20-an ya. Kalau saya ingat tahun 2020 ini hanya beberapa pengaduan, dan saya pikir DKPP hari ini dia lebih longgar terhadap penyeleksian aduan. Artinya mungkin filosofi yang dipakai adalah yang penting di pembuktiannya di persidangan. Jadi bersalah atau tidak bersalah tidak diponis pada saat formil material dari sebuah laporan. Karena kan yang namanya etik ini kan tadi lingkupnya luas ya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana mengungkap kasus ini, apakah ada unsur pelanggaran etiknya di situ atau tidak, sehingga di tahun 2019 atau di periode inilah, saya katakan secara umum di periode ini penanganan pelanggaran kode etik itu semakin diperlonggar masuknya laporan, tetapi di dalam penyeleksian, dalam putusan ini juga diperketat. Artinya banyak yang diberhentikan tahun ini. Artinya ini tentu aksesnya atau akibatnya ini adalah agar penyelenggara betul-betul terjaga integritasnya, tidak main-main kan begitu. Sehingga jangan dipikir DKPP malah melindungi para penyelenggara pemilu ini, enggak begitu. Jadi saya pikir DKPP hari ini sangat profesional, dan juga kan banyak sebetulnya laporan-laporan ini yang hanya desas-desus, kemudian tidak punya bukti yang kuat gitu, atau hanya satu alat bukti, sehingga banyak juga yang direhabilitasi begitu. Ya, kalau untuk KPU ya, untuk KPU Riau yang penyelenggara kita yang masuk aduan terkait dengan pelaksanaan pilkada 2020 itu ada tiga aduan. Tahun ini ada 4 aduan, 3 terkait dengan penyelenggaraan pilkada 2020, 1 terkait dengan tidak terkait sama sekali dengan tahapan. Nah, sama sekali tidak terkait dengan tahapan. Nah, yang 3 ini itu Dumai. Kasusnya sepertinya malah kalau secara sempit kita melihatnya, itu sebenarnya cukup sepele kasus Dumai itu. Karena hanya persoalan bunyi di suatu surat dinas, dan itu kemudian berbuah peringatan untuk teman-teman KPU Dumai. Kemudian KPU Bengkalis itu rehabilitasi, dan yang 1 ini masih menunggu jadwal sidang. Hanya 3 yang terkait dengan pilkada 2020. Nah, kembali soal etik juga, itu langkah apa saja yang akan dilakukan oleh TPD sendiri supaya bagi penyelenggara pemilu kita itu lebih meningkatkan katakanlah profesionalitas dalam menjaga etiknya gitu. Mungkin ada langkah-langkah yang akan
dilakukan oleh TPD sendiri. Pak Rahmat atau silakan. Saya. Ya, jadi tentu langkah yang kita lakukan selalu menyampaikan atau menyelipkan materi kode etik di dalam setiap BIMTEK ya, khususnya apabila kita baru melantik para pejabat atau para panitia, personal ad hoc yang kita rekrut di lapangan. Nah, ini materi etik ini adalah materi wajib untuk disampaikan. Dan kemudian yang kedua, kita juga aktif melakukan pembinaan kepada struktur kita di kabupaten kota, kecamatan sampai ke desa, terutama pada saat pilkada. Jadi ini fungsinya agar secara berkala kita mengingatkan aturan-aturan etik, dan di setiap rakor pun sebetulnya setiap pertemuan kita secara implisit selalu menyampaikan agar ya setiap pesan-pesan yang kita sampaikan yang muatannya adalah agar melaksanakan tugas dengan baik, sebetulnya kan itu sudah pesan etik karena terkait dengan profesionalitas, kemudian juga integritas ya. Kita mengingatkan agar teman-teman di panitia ad hoc dan teman-teman di bawah itu juga dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan dari teman-teman partai politik itu untuk memperlakukan secara equal, setara. Nah, itu juga pesan-pesan dari etika sebetulnya. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan sih secara formalistiknya ya paling dengan menghadirkan anggota DKPP dalam setiap rapat-rapat kita. Nah, kemudian juga karena ini tidak ada anggaran, jadi lembaga TPD ini kan non budgeter ya, tidak ada anggarannya, sehingga kita hanya masukkan di dalam materi-materi BIMTEK. Kalau umpamanya KPU berarti BIMTEK-nya KPU. Kalau kita Bawaslu ya BIMTEK-nya Bawaslu kita hadirkan anggota DKPP. Atau kita sendiri yang menyampaikan materi etik itu. Nah gitu, karena memang secara anggarannya nggak ada begitu. Okay. Sebenarnya hampir sama ya, sama pola kita dengan teman-teman Bawaslu. Alasannya pun hampir sama. Bagaimana kemudian menyampaikan per DKPP yang tentang kode etik penyelenggara pemilu itu memang ya selalu kita sampaikan di forum-forum BIMTEK, forum-forum pembekalan. Tapi satu hal ya, DKPP termasuk dalamnya TPD itu sifatnya pasif. Artinya kita tidak bisa ujuk-ujuk mencari kasus. Kita hanya menunggu aduan, dan sifatnya pasif, menunggu laporan. Jadi yang bisa kita lakukan memang hanya menyampaikan pesan-pesan etik kepada teman-teman penyelenggara, baik di kabupaten kota, di badan ad hoc yang di kecamatan sampai ke desa, itu selalu kita sampaikan. Saya kira itu saja. Nah, di TPD sendiri kan sebagai yang kita ketahui juga lebih katakanlah menyidangkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh para KPU, beserta jajaran, kemudian Bawaslu. Nah, perlu tidak peserta pemilu, katakanlah partai politik juga dibuat aturan sendiri, atau perlu tidak TPD yang akan menyidangkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh peserta pemilu gitu? Cukup hanya di mahkamah partai mereka gitu, masing-masing juga. Kalau wacana itu kemudian harus diwujudkan, tentu nomenklatur yang ada harus jauh berubah. Karena DKPP itu memang khusus untuk penyelenggara pemilu. Artinya kalau memang ada dewan etik selain untuk penyelenggara tapi peserta ada juga, saya pikir ini perlu proses panjang, untuk menyusun sebuah nomenklatur yang etik itu bisa menjangkau semua peserta pemilu. Saya pikir ide itu bagus, tapi apakah itu menjadi semacam utopis apa tidak ya? Ini memang masih menjadi perdebatan panjang seperti ini ya. Mungkin gitu, Bang.
ada teman Pak. Iya, bagus sebetulnya dan memang diharapkan kedepannya harus seperti itu karena pendekatan penegakan hukum dalam pemilu atau pilkada ini sebetulnya bukan tujuan ya, bukan tujuan karena kan orang supaya dia tertib di dalam pelaksanaan pemilu ya tidak harus dengan ancaman pidana dan segala macam. Masa gara-gara pemilihan kepala daerah, gara-gara pemilu berakibat penjara begitu. Di mana itu filosofi pestanya, sementara demokrasi ini identik dengan orang mengatakan pesta demokrasi kan begitu. Nah, lebih baik sebetulnya ke depan saya setuju, termasuk ya setuju agar penyelenggara juga diberikan diatur kode etik peserta juga diatur kode etiknya. Jadi tidak melulu pendekatan hukum formalistik tetapi melalui pendekatan etik. Nah, yang paling ditakuti oleh peserta itu kan dibatalkan sebagai peserta pemilu atau peserta pilkada atau kemenangannya dibatalkan. Nah, kalau itu menjadi itu yang mereka takuti, tegakkan saja kode etiknya. Kalau ada yang melanggar umpamanya, udah batalkan dia sebagai peserta begitu. Nah, itu lebih efektif daripada kita ancam dengan hukuman penjara, dengan denda segala macam yang itu untuk pembuktiannya itu harus melalui tahapan-tahapan yang penegakan hukum yang sangat sulit begitu. Nah, jadi ide untuk etika bagi peserta juga saya pikir itu ide yang bagus dan di tingkat nasional kan ini wacana ini sudah lama diwacanakan oleh Prof. Jimli Asidiki gitu kan yang dulu yang pernah menjadi ketua DKPP Republik Indonesia gitu. Nah, ini untuk 2024 nih Pak Rahman dan Pak Rusidi. Sebagaimana yang kita ketahui, jika tidak ada revisi undang-undang pilkada, maka bakal terjadi penggabungan pemilihan. Ya. Di situ kan ada pemilu nasional, juga ada pilkada, pemilihan gubernur dan wali kota, bupati se-Indonesia. Nah, tentu ini merupakan tugas yang sangat berat bagi penyelenggara pemilu, KPU dan jajarannya beserta Bawaslu dan jajarannya. Nah, kira-kira strategi apa yang akan dicanangkan oleh TPD sendiri sehingga nanti di tahun 2024 tidak ada lagi dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh para penyelenggara? Rahman? Ya, sampai sekarang memang kita belum berpikir bagaimana ini terus secara berkesinambungan kita melakukan sosialisasi yang berkelanjutan karena pertama kita butuh media. Memang ada media yang bisa kita gunakan seperti media sosial, media media langsung bertemu dengan masyarakat, dengan penyelenggara. Tetapi ini kan melalui rentang waktu yang cukup lama ya. Kalau tahun 2024 sementara sekarang baru tahun 2021, ada sekitar 3 tahun kita agak sedikit vakum. Saya melihat seperti acara yang ditaja oleh KPU Kota Pekanbaru ini ya salah satu cara mengisi untuk terus mengingatkan penyelenggara dengan kode etiknya ya. Itu yang pertama. Yang kedua unsur DKPP sendiri tentu diharapkan sebagai pohon besarnya ini juga harus mempunyai program ke depan yang bisa mengajak terutama kita di TPD tim pemeriksa daerah di daerah ini yang mungkin secara kreativitas yang dibutuhkan dalam rangka untuk penegakan etika penyelenggara. Ya, sejauh ini secara khusus TPD belum ada menyusun sebuah formulasi untuk terkait dengan
penegakan etik di sepanjang sampai tahun di 2024 belum. Tapi begini, sebenarnya persoalan etik ini bukan hanya persoalan DKPP atau TPD, tapi itu adalah persoalan kita semua. Ini persoalan semua, persoalan untuk semua penyelenggara gitu. Nah, artinya tentu seperti saya misalnya dari unsur TPD, dari unsur KPU, Bang Rusidi dari unsur Bawaslu, tentu dalam keseharian sebagai anggota KPU, anggota dan ketua sekaligus anggota Bawaslu, di situ bisa disampaikan, diselipkan pesan-pesan etik. Dan satu hal lagi, untuk mengurai, salah satu mungkin untuk mengurai begitu banyaknya bakal persoalan, potensi persoalan di 2024, KPU juga sudah meminta agar jadwal tahapan itu dimajukan atau dibuat lebih awal gitu kan, yang di undang-undang itu 20 bulan ini coba diwacanakan bisa lebih awal atau misalnya 30 bulan atau ya lebih awal lah dari 20 biasanya. Saya pikir itu juga sebuah langkah untuk mengurai persoalan pemilu di 2024, di mana dalam juga termasuk persoalan etik. Ya, saya kira itu. Mungkin ini terakhir nih, Pak Rahman dan Pak Rusdi. Jika ada yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara, nah bagaimana cara pelaporan tersebut gitu? Sepertinya lebih ke Bawaslu, karena bahkannya ke Bawaslu. Iya. Ya memang kita ditunjuk menjadi sebagai pintu gerbang istilahnya untuk menerima laporan itu di Bawaslu. Tapi sebetulnya secara teknisnya juga boleh langsung ke Bawaslu RI, ke DKPP dan ke KPU juga boleh. Nanti kita bisa teknisnya nanti bisa didistribusikan ke Bawaslu. Nah, memang formulir itu selalu kita siapkan di kantor, tetapi itu juga bisa diunduh di websitenya DKPP, dan itu bisa pengaduan secara online juga bisa. Dan rata-rata sekarang pengaduan itu sudah banyak online. Berarti tidak harus datang ke kantor, katakan seperti itu ya Pak. Sekarang ini sudah zamannya online. Pak Rahman, teman. Ya, saya pikir apa yang disampaikan Pak Rusidi sudah paripurna pelaporan gitu ya. Iya. Nah, ini sebagai penutup, mungkin ada himbauan dari Pak Rahman dulu. Pak Rahman kepada para penyelenggara pemilu, khususnya di KPU dan jajarannya gitu. Kan. Baik. Sebagai disampaikan tadi bahwa etik itu adalah skopnya sangat luas. Jadi memang semua teman-teman di KPU, baik di provinsi level atau terus ke kabupaten kota, di kecamatan atau ad hoc-nya di kecamatan dan desa, bahkan sampai KPPS, laksanakan saja semua regulasi, laksanakan tahapan itu sesuai dengan regulasi. Laksanakan apapun hasilnya, kita tidak usah berpikir ke sana, karena hasil bukan urusan kita. Hasil itu adalah hegemoni Tuhan gitu kan. Tapi kita lebih pada prosesnya. Laksanakan saja semua prosedur yang ditetapkan, laksanakan prosesnya sesuai regulasi. Insya Allah teman-teman akan bisa bisa lepas dari persoalan etik ini. Saya kira itu. Pak Rusdi. Ya, kalau saya singkat aja sih, tahapan tahun ini atau tahun depan boleh kosong, tetapi aktivitas dan kode etik selalu harus kita jaga dan kita pelihara. Itu aja. Ya. Demikianlah Sobat Pemilih untuk kegiatan podcast kita kali ini. Cukup banyak ilmu yang sudah kita dapatkan, bukan hanya untuk penyelenggara pemilu saja, saya rasa ini juga untuk masyarakat umum, para peserta pemilu, partai politik, katakan seperti itu. Nah,
sebagai kesimpulan akhir ya, sebagaimana yang kita ketahui itu walaupun tidak ada pemilihan ya Pak Rusdi, tidak ada pilkada, tak ada pemilu, tapi sebagai penyelenggara pemilu harus tetap mengedepankan etiknya dimanapun berada, kan sikap dan tingkah lakunya mencerminkan seorang penyelenggara pemilu yang kalau di KPU-nya sesuai PKPU 8 yang telah diubah beberapa kali, kemudian di Perbawaslu saya rasa juga ada gitu Pak Rusdi ya. Demikian sobat pemilih untuk podcast kita kali ini. Sebelum podcast kita kali ini ditutup, mewakili dari rekan-rekan komisioner dari sekretariat dan tim kreatif, kami mengucapkan ribuan terima kasih nih Pak atas kesediaan waktunya, meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk bisa hadir di Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Pekanbaru. Terima kasih Pak. Jangan lupa terus support channel YouTube KPU Kota Pekanbaru dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum bebas rahasia.